Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih yang merupakan VP Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Al-Fatih. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ya, Al-Fatih, hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya secara teknikal pergerakannya hampir sama dengan rata-rata pergerakan di pekan sebelumnya. Range-nya tidak terlalu lebar begitu, kemudian melemah di bawah level 7 ribuan, namun jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, bahkan di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditarik kembali ke level 7 ribuan. Bagaimana analisis Anda? iya. Jadi hari ini sebenarnya kan indeks regional positif ya, tapi mungkin ketika minggu-minggu yang lalu kita positif itu karena harga komoditas ya kan kita memang negara yang banyak pengaruh komoditasnya terutama di harga-harga saham kita. Nah, tapi kemudian ketika harga komoditas mulai koreksi maka kita juga mengalami tekanan gitu ya. Tapi karena kalau kita lihat juga dari pertumbuhan ekonomi global yang cenderung turun ya, sementara kita juga dari Bank Dunia itu disampaikan nggak terlalu banyak turun gitu ya. Jadi mungkin itu juga masih sesuatu yang membuat optimis ya kalau kita lihat bahwa pergerakannya betul ya masih nggak jauh dari minggu yang lalu, kisarannya di 6.950-an, sedangkan atasnya masih 7.050. Nah, tadi itu sempat turun jauh dan kemudian rebound kembali. Saya perkirakan sih besok masih akan bergerak dalam range ini dengan biasnya cenderung menguat sedikit gitu ya. Hanya kalau tembus nanti 7.050 maka akan ada potensi melanjutkan ke arah 7.090, 7.100. Baik Pak Al-Fatih, tampaknya hari ini mulai penerapan Pak aturan baru dari Bursa Betul. Efek Indonesia. Data Iya. dari para investor ini tidak bisa Mm, dilihat ini Pak, seperti yang mm. terjadi biasanya. Apakah ini memberikan dampak yang signifikan tidak Pak Al-Fatih? Ya, jadi selama ini kan kita bicarakan tentang bagaimana asing ya, net buy, net sell. Ya, tapi sekarang kita tidak bisa melihat itu intraday. Saya nggak tahu apakah nanti pada saat penutupan market mungkin sore nanti akan dibuka ya, seperti kode broker itu kan di setelah jam 5 itu kan kemudian memang dibuka. Jadi yang ditutup di intraday. Di situ mungkin secara transaksi sih harusnya tidak berpengaruh ya di big players ya, tapi mungkin untuk retail mungkin agak ada hambatan ya karena itu salah satu informasi atau satu keterbukaan informasi yang selama Ya. ini dinikmati oleh pelaku pasar ya, termasuk nasabah retail, tapi sekarang itu udah ditutup ya, jadi mungkin nasabah retail ini perlu adjust lah ya, adjustment dalam beberapa hari ini untuk bagaimana sikapnya terhadap market gitu. Baik, sebelum ini diberlakukan pada pekan lalu Pak Al-Fatih asing gencar keluar dari pasar modal Indonesia. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Karena sebelumnya meskipun indeks harga saham gabungan mengalami tekanan, asing masih gencar masuk ke pasar domestik. Bagaimana Anda melihat untuk posisi saat ini? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat angka yang agak besar ya, jadi dari awal tahun sebenarnya meskipun memang volatilitasnya tinggi ya antara 6.500 sampai dengan 7.300, tapi sampai saat ini indeks masih di kisaran-kisaran itu juga ya, jadi tidak ada satu pergerakan yang cukup jelas ya apakah kemudian menjadi tren naik atau tren turun ya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini memang seringkali asing itu ketika harganya turun dia beli dan ketika dia naik dia jual ya. Mereka mungkin juga menjelang laporan-laporan keuangan dikeluarkan ini Juni ini pertengahan semester, mereka juga mengambil kesempatan ini untuk mulai melakukan rotasi ya, Ya. untuk menyesuaikan kembali portfolionya.
Ya, kalau tidak salah ini tinggal beberapa hari ke depan, kita sudah memasuki semester, kedua begitu Pak Al-Fatih. Apakah Ya, ini betul. lumrah terjadi Pak secara, tahunan begitu? Ya, jadi memang apa namanya peralihan-peralihan pembukuan ini di bulan Januari, Maret, ya, Juni itu memang sering terjadi perubahan rotasi ya sektor gitu ya. Jadi akan di-adjust lagi ya terhadap laporan-laporan keuangan mana yang perlu dikurangi dan mana yang perlu ditambah. Nah, apalagi sekarang ini kan bobot indeks kita juga kalau yang lalu itu kan di keuangan ya, sekarang ini kan ada pendatang baru nih GoTo ya. Jadi pengaruh pergerakan GoTo juga lumayan besar ya terhadap indeks kita. Baik, Pak Al-Fatih saya cukup tertarik, dengan yang Anda katakan tadi.